majlisul mubarak, mudah-mudahan al-wabah, al-musibah, al-fitan yang menimpa negeri kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa insyaallah kita akan memulai membaca daripada kitab Al-Aham fi Fiqh Talibil Ilm, mukhtasar kitab At-Taqrirat As-Sadidah yang ditulis oleh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, seorang ulama yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Wa insyaallah ini kitab ringkasan daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Jadi kitab At-Taqrirat As-Sadidah juga sama karangan beliau. Beliau menulis tapi agak tebal sedikit. Kemudian alasan di mukaddimah yang beliau ungkapkan, utarakan bahwasanya karena mungkin agak tebal daripada itu kitab, jadi sulit atau agak lama talibul ilm, penuntut ilmu untuk menghatamkan itu kitab, sehingga beliau berinisiatif meringkas daripada kitab yang aslinya yang namanya At-Taqrirat As-Sadidah dengan beliau namakan Al-Aham, perkara-perkara yang penting fi fiqh talibil ilm, dalam fikih talibul ilm, mukhtasar atau ringkasan kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Mudah-mudahan dengan kita membaca daripada ini kitab, karena silsilah ilmiah daripada ilmu beliau menyambung kepada gurunya Sayyid Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Smith, sanadnya jelas. Kita membaca daripada kitab-kitab orang-orang yang luar biasa, yang sanadnya jelas. Mudah-mudahan menambah keberkahan pada diri kita, menambah kepahaman kepada diri kita akan agama Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam ilmu al-fiqh. Karena fikih ini perkara yang sangat penting sekali daripada ahkam al-ibadah, hukum-hukum daripada ibadah yang kita laksanakan yaumiyah setiap hari. Ini bergantungan harus sesuai dengan syariat yang dibawakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Seperti kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, sebelum sholat melaksanakan yang namanya al-wudu, ditulis dalam kitab Thaharah. Kemudian daripada pembahasan dan lain sebagainya dari rukun ibadat, dari 1/4 al-ibadah. Ini penting sekali untuk sama-sama kita ketahui secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Secara ringkas saja daripada mukaddimah beliau. Jadi tujuan daripada beliau meringkas kitab yang aslinya yaitu At-Taqrirat As-Sadidah. Tujuannya yang pertama dikatakan bahwasanya zaman yang sekarang al-himmah, keinginan seorang untuk menuntut ilmu agak berat, berbeda dengan zaman-zaman yang awal. Kalau kitabnya agak besar-besar, mungkin semangatnya berkurang di situ. Oleh karena itu beliau berinisiatif dengan daripada meringkas kitab yang asal At-Taqrirat As-Sadidah, yang memang luar biasa itu kitab. Dikatakan di sini bahwasanya kitab yang tersebut sudah dicetak berkali-kali, sekali cetak habis dan masih banyak permintaan, dan masih banyak daripada permintaan agar segera mencetak sebanyak-banyaknya, karena ini ringkasan di kitab-kitab daripada salaf yang kita baca, dipermudahkan ibarahnya oleh beliau sehingga mudah dicerna oleh penuntut ilmu. Bahkan kalau kita di Hadramut pun, ya di Hadramut pun di samping membaca kitab-kitab salaf yang dibaca oleh salafun saleh dari kitab-kitab ulama al-mutaqaddimin, ini kita dilarang keras ketika menuntut ilmu, ya, bersama seorang syekh untuk membuka daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Arti dilarangnya apa? Bukan nggak boleh dibuka, dibaca. Jangan lihat itu dulu, ya. Jangan lihat itu dulu. Ente mau baca sebelumnya nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya baca dalam satu majlis, kitabnya lain syekhnya, dia juga membawa daripada kitab itu, jangan. Karena biasanya kenapa? Talibul ilm kurang fokus, merasa udah ada di sini gampang. Perkara-perkara ibarah yang su'bah, yang sulit, dipermudah di sini. Jadi sehingga talibul ilm agak kurang perhatiannya terhadap keterangan syekhnya. Sehingga dibilang apa? Jangan dibuka dulu, ya.
Ini kalau misalnya buka nanti aja sebelum pelajaran atau setelah daripada pelajaran. Karena kalau misalnya murid ada yang buka begini, keterangan saya sama mirip, dipermudah. Dikurangnya tidak, kurang perhatian. Nah, udah ada di sini gampang begitu. Nah, sehingga nggak nyatet lagi dan lain sebagainya. Sampai begitu. Karena ibarah yang sahla, yang mufhimah, ibarah yang sangat enak dicerna dari ibarah-ibarah yang sulit dipermudah dengan bahasa yang insya Allah penuntut ilmu yang mulai daripada bidayatul ilm, mulai daripada menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agak mudah untuk memahami daripada kitab tersebut. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Itu diantara keberkahannya. Dan beliau orang yang soleh, yang Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit, guru beliau, sangat membanggakan daripada muridnya tersebut. Mudah-mudahan dengan kita membaca ini kitab dengan niatan yang pertama agar Allah memberikan pemahaman kepada kita akan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kitab Thaharah. Ta'rif Thaharah, definisi daripada At-Taharah. Kebanyakan ulama kita memulai karangan kitab fikihnya dengan kitab Thaharah. Itu bersuci. Kenapa sih? Berdasarkan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Miftahus salat at-tahur." Miftahus salat at-tahur. Daripada pembukanya salat itu adalah bersuci. Orang kalau misalnya mau salat harus bersuci. Kebanyakan mayoritas para ulama kita memulai karangannya mereka dalam bab fikih, dalam ilmu fikih, dalam kitabul fikih dengan kitabut Thaharah. Tujuannya tadi itu. Apa tujuannya? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad, miftahus salah at-tahur. Kebanyakan begitu. Walaupun ada juga sebagian ulama yang menulis daripada karangannya tidak memulai dengan kitab Thaharah, dengan kitab yang lainnya, dengan bab yang lainnya seperti dalam kitab Fathul Mu'in, langsung kitabus salat. Tapi itu sedikit. Kebanyakan mayoritas memulai dengan kitab Thaharah. Karena Thaharah penting. Sebelum kita salat harus berwudu. Biasanya kalau mau misalnya belum wudu masuk kamar mandi dulu, betul? Ya, ada cebok dulu segala macam. Nah, ini penting sekali untuk sama-sama kita bahas. Kitab Thaharah. Ta'rif Thaharah, definisi daripada Thaharah. Apa sih Thaharah itu? Lughatan secara bahasa, an-nadhafatu wal khulusu minal adnasil hissiyah wal ma'nawiyah. Jadi definisi daripada at-taharah itu, an-nadhafatu adalah an-nadhafah, kebersihan, wal khulus, dan kesucian, minal adnas, dari kotoran-kotoran. Jadi membersihkan dari kotoran-kotoran al-hissiyah, yang nampak, yang kelihatan. Al-hissiyah, taharatu 'anil hadas wal khabas, seperti orang taharah dari hadas, juga dari khabas, dari najis. Itu kan nampak di situ. Wal ma'nawiyah, dan secara maknawi yang tidak nampak. Jadi definisi daripada taharah ini secara bahasa. Sebelumnya nanti kita akan bahas sedikit. Ini ibarah para ulama. Ingat, kenapa ada istilah secara lughatan wa syar'an, secara bahasa dan secara istilah. Ingat, kalau secara lughah, secara bahasa itu a'ammu, lebih umum dari secara istilah. Nanti kita akan pahami. Jadi kalau secara bahasa a'ammu, lebih umum daripada secara istilah. Contohnya begini. Ya, misalnya definisi as-shaum. As-shaum lughatan secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Secara bahasa menahan. Menahan apa aja itu? Inti nggak ngomong, menahan dari bicara, menahan dari makan, menahan dari minum, itu namanya as-shaum, puasa lughatan secara bahasa. Kalau secara bahasa lebih umum jadinya. Tapi dalam kelompok puasa yang dipakai syar'an secara istilahannya. Jadi menahannya seorang yang berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, anil mufattirat, dari perkara-perkara yang membatalkan.
Itu maknanya apa? As-saum secara lughatan, secara bahasa lebih umum. Jadi menahan apa aja tuh? Nggak mau ngomong. Namanya juga apa? Puasa. Saya puasanya puasa dari bicara. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan tuh, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wa qala ta'ala inni nazartu lirrahmani sauman. Ini ucapan daripada Nabi Zakaria alaihi salam, inni nazartu lirrahmani sauman. Kalimat sauman di sini apa? Al-imsak 'anil kalam. Tidak mau berbicara. Saya bernazar kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Bukan makna saum di sini adalah puasa, ya begitu. Nah, makanya saum atau secara bahasa lughatan a'ammu, lebih umum dari secara istilahan. Itu daripada kebanyakan daripada ta'rifan, definisi seperti itu. Sama juga dalam definisi daripada taharah yang kita bahas pada hari ini, secara bahasa an-nadhafatu wal khulus minal adnas al-hissiyah wal ma'nawiyah. Jadi bersih, suci dari kotoran-kotoran, baik kotoran yang nampak maupun yang tidak nampak. Kalau yang nampak jelas kayak misalnya kotoran apa aja, najis misalnya, kan nampak. Yang tidak nampak apa? Seperti dikatakan al-amrad al-qalbiyah, seperti penyakit hati. Itu kotoran juga tuh. Ya. Kotoran juga yang wajib untuk kita bersihkan. Minal amrad al-qalbiyah, dari penyakit hati. Kalau ujub seperti ujub, wal kibir seperti sifat sombong, wal hasad hasud, wal riya. Ini minal amrad al-qalbiyah, dari penyakit hati, sama merupakan daripada kotoran di situ. Bahkan ulama mengatakan perhatiannya kita terhadap membersihkan kotoran-kotoran hati, minal amrad al-qalbiyah, dari penyakit hati, harus lebih kita utamakan, harus lebih kita fokuskan dari hanya sekedar kita membersihkan daripada yang zahir. Kalau yang zahir kayak badan kita, berapa kali kita mandi sehari? Ya, berapa kali? Di sini ada yang berapa kali? 2 kali. Yang 3 kali, 4 kali duduk mulu berarti dia tuh. Ya, minimal 1 kali, begitulah ya. 2 kali. Nah, segala macam. Nah, ini apa? Perhatian terhadap jasadnya, dibersihkan. Nggak mau jasadnya kotor begitu. Rambutnya disisir, pakai minyak wangi segala macam, dibersihkan. Nah, ulama mengatakan harus kita lebih perhatian daripada membersihkan minal amrad al-qalbiyah, dari penyakit hati yang menempel pada diri kita. Ini nggak nampak, ini nggak kelihatan. Karena ini apa? Hati yang bersih ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak memandang kepada rupa jasad kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin Allah yanzur ila qulubikum." Allah nggak melihat kepada rupa-rupa kalian, jasad kalian, nggak dilihat sama Allah. Mau ganteng semana tuh orang, mau jelek semana tuh orang, nggak dilihat. Tapi yang merupakan nadharur rahman, pandangan Allah Subhanahu wa taala, adalah hati seorang hamba. Kalau hatinya bersih, luar biasa. Makanya Al-Imam Al-Haddad dalam sebuah kitabnya beliau mengatakan, ini mereka para wali-wali abdal, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi inda Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya laisa bikasrati salatin wala siyamin wala sadaqah. Sebabnya bukan karena banyak sholat, sebabnya bukan karena daripada banyak ibadahnya, banyak puasanya, bukan sebab utama tuh. Mereka para wali-wali Allah diangkat oleh Allah derajatnya begitu tinggi, itu bukan sebab utama. Tapi apa sebabnya? Bisalamatus sudur, hati yang bersih, hati yang selamat. Nggak ada iri sama orang lain, nggak ada benci sama saudaranya yang muslim, nggak ada sifat sombong, nggak ada sifat ujub, merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang harus kita perhatikan. Mereka ini para wali Allah, kekasih-kekasih Allah, diangkat derajatnya tinggi oleh Allah, sebabnya bisalamatus sudur, hati yang bersih. Cuma dikasih
NB juga sama Imam Haddad, bukan berarti mereka ibadahnya sedikit. Bukan begitu. Tapi sebab utama diangkat derajatnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala bisalamatus sudur, hati yang bersih. Jadi begitu. Harus kita lebih fokus memperhatikan. Tazkiyatun nafas, yang membersihkan daripada jiwa kita. Minal amrat al-qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati. Dia harus fokuskan. Makanya ada seorang ulama di Hadramut di sana yang meninggalnya baru ya, beberapa tahun yang lalu, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syahabuddin, seorang ulama terkenal wali min auliyaillah. Memang luar biasa kita memandang wajahnya, yartah, enak. Dari memandang wajahnya aja sudah sejuk, enak, adem. Seorang berada di majelisnya dia adem, nikmat. Beliau setiap majelisnya mau muhadharah, ceramah, atau dalam majelisnya, pokoknya bicara di mana saja, nggak pernah lepas mengeluarkan satu hadis Nabi. Nggak pernah lepas. Apa yang dia baca? Sebuah hadis Nabi SAW. Khaslatan laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Wa khaslatan laisa fawqahuma minasyarr su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Ini enggak pernah hampir luput dari ucapan beliau ketika dalam suatu majelis atau dia berceramah. Ini hadis pasti dikeluarkan sama beliau dimanapun tempatnya. Apa? Khoslatan, dua perkara. Laisa fawqahuma minal khair, tidak ada di atas keduanya, tidak ada sesuatu yang lebih baik di atas yang keduanya ini. Berarti dua perkara yang hebat, yang luar biasa. Apa? Yang pertama, husnul billah, sangka baik kepada Allah. Wa husnudzan bi'ibadillah, dan sangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau yang punya sifat kayak begini, Masya Allah, sama Allah segala apa yang Allah berikan kepadanya dari nikmat, dari ujian, tetap pasang husnudzan kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan apa? Ini perkaranya orang mukmin luar biasa. Kata Rasulullah apa? Ajaban li amril mukmin. Sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin. Semuanya baik, kata Rasulullah. Ini urusannya orang mukmin, perkaranya orang mukmin semuanya baik, kata Nabi. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau mendapatkan satu kenikmatan, bersyukur kepada Allah, maka syukur adalah terbaik baginya. In asabathu dharra, kalau tertimpa daripada musibah, sabar dia, fakana khairan lahu, maka sabar terbaik baginya. Jadi pada hakikatnya kata Rasulullah, umur perkara daripada orang mukmin enak semuanya. Semuanya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kenikmatan, bersyukur, dapat pahala. Dapat ujian dari Allah, dia sabar, dapat pahala. Makanya kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin. Semuanya bernilai pahala indallah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Yang pertama, husnudzan, pasang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan, sangka baik kepada Allah. Wa husnudzan bi'ibadillah, dan sangka baik kepada hamba-hamba Allah. Kepada siapa? Dia mau jungkir balik depan kita, nggak ada urusan. Ya, tetap pasang baik. Oh, berat. Husnudzan itu berat. Jadi antum mesti bedakan antara husnudzan dengan wanti-wanti, jaga-jaga. Itu beda tuh di situ tuh ya. Kalau husnudzan itu ya sangka baik aja kepada orang. Ya. Dia mau jungkir balik segala macam, gak ada urusan. Selagi tidak mengganggu syariat Nabi Muhammad SAW, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau satu kemungkaran gak boleh kita diam. Tugas kalau melihat satu kemungkaran, harus kita rubah itu kemungkaran. Harus kita rubah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa'illam yastati' fabilisani, fa'illam yastati' fabiqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kata Rasulullah apa? Siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, rubahlah kemungkaran itu biyadih, dengan tangannya. Makna dengan tangannya apa? Dengan kekuasaannya bisa.
dengan kekuasaan, dan ini harus tertib. Ulama mengatakan harus. Al-Imam An-Nawawi Al-Bandari dalam sebuah kitabnya ketika menukilkan itu hadis, beliau mengatakan hukumnya tertib wajib. Orang yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, harus dia merubah daripada itu kemungkaran dengan kekuasaannya. Gak cukup yang mampu merubah dengan kekuasaan cuma ngomong doang, gak cukup. Contohnya misalnya RT berkuasa di kekuasaannya, melihat satu kemungkaran yang ada di sekitarnya, wajib berubah. Itu biadih dengan kekuasaannya, itu dengan kekuasaannya. Atau contoh yang lain misalnya, ada seorang bos misalnya punya pegawai, kemudian salah satu daripada pegawainya itu melakukan satu kemungkaran banyak. Jadi ma khalafa syara', segala yang bertentangan dengan syariat itu adalah kemungkaran. Ya, misalnya tarikus shalah, ada satu pegawainya meninggalkan sholat, maka wajib bagi bos tersebut untuk merubah itu kemungkaran biyadih, dengan tangannya, dengan kekuasaan. Bisa dengan kekuasaan. Itu sholat ya. Kalau nggak sholat saya pecat ini. Itu namanya dengan kekuasaan. Begitu. Nggak cukup hanya dia ngomong sholat dong, ya, jangan nggak sholat, gitu aja. Nggak cukup. Ini yang kedua. Fa'illam yastati', kata Rasulullah, kalau dia nggak bisa merubah itu kemungkaran dengan kekuasaannya, baru tertib yang kedua. Bilisani, dengan lisan. Dengan lisan. Sholat dong, jangan sholat, misalnya. Ya, begitu. Setelah gua nggak ada urusan sama lu misalnya. Selesai dah. Berarti kita apa? Sudah mencegah daripada satu kemungkaran dengan lisan kita di sini. Tertibnya begitu. Karena yang pertama kita nggak mampu. Dia bukan di bawah kekuasaan kita. Yang terakhir katanya, kata Rasulullah, fa'illam yastati, kalau dengan lisan nggak mampu, fabiqalbi, dengan hati kita. Maksudnya apa? Mengingkari itu perbuatan kemungkaran. Mengingkari dalam hati kita akan perbuatan tersebut. Kita nggak mampu. Dengan kekuasaan kita nggak ada. Mau ngomong sama dia nggak bisa. Galakan dia bisa. Bahaya. Bisa membahayakan diri kita. Bisa membahayakan keluarga kita. Kita mengingkari dengan yang terakhir. Biqalbi, dengan hati. Mengingkari perbuatan itu maksiat kepada Allah Subhanahu. Nggak senang dengan itu perbuatan. Jadi ini harus tertib nih. Harus tertib. Yang memiliki kekuasaan yang pertama. Dikatakan oleh Imam Nawawi, yang mampu pertama tapi hanya menjalankan yang kedua, maka dia belum merubah kemungkaran. Tetap mukhatab. Dituntut baginya untuk merubah daripada kemungkaran. Bahkan kalau dia tidak merubahnya, khawatir dikatakan syarikun fil itsmi, menyertai dalam mendapatkan dosa. Apalagi yang naudzubillah min dzalik, diam-diam aja. Urusan agama urusan masing-masing, ya. Urusan masing-masing antara dia dengan Allah, nggak ada urusan dengan saya, nggak begitu. Namanya apa? Itu namanya ridha bil maksiyah. Ada satu kemungkaran, satu kemaksiatan, tapi dia nggak rubah dengan kekuasaan atau dengan ucapan, diam aja berjalan, ya, didiamin aja sama dia, urusan masing-masing. Yang penting gue ke sholat, ke masjid, yang penting hadir majelis taklim, belum ada kemungkaran, setelah segala macam, nggak sama sekali ingin merubahnya. Waliyadzubillah, ini termasuk bagian ar-ridha bil maksiyah, maksiyatun, ridha dengan perbuatan maksiat sama dengan melakukan kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Kita enggak melakukan tapi itu dosa. Naudzubillah min dzalik. Ini penting, ya. Kemudian wa khaslatan laisa fawqahuma minasyarr, dua perkara laisa fawqahuma, tidak ada di atas keduanya minasyarr, dari keburukan. Artinya apa? Ini dua perkara buruk luar biasa. Yang pertama su'udzan billah, kebalikan, sangka buruk kepada Allah. Wa su'udzan bi ibadillah, dan sangka buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat apa? Ini peranan hati di sini. Sama Allah husnudzan, sama hamba Allah husnudzan. Enggak ada sifat su'udzan kepada Allah, enggak ada sifat su'udzan kepada hamba. Berarti hatinya bersih. Walaupun ibadahnya biasa, hati yang bersih kayak begini, tempat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita perhatikan. Kembali kepada pembahasan. Jadi an-nadhafah, kebersihan itu, ya, at-taharah secara bahasa, an-nadhafah wal khulus min al-adnas al-hissiyah. Bersih wal khulus, suci dari kotoran-kotoran yang nampak maupun yang tidak nampak.
Wa syar'an, at-tahara secara syar'an, secara istilahan syar'i, ini adalah ta'rif yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin. Ini dikatakan oleh para ulama ahsan ta'rifan, paling pasnya, paling komplitnya definisi taharah. Banyak para ulama mendefinisikan daripada taharah. Dari sekian banyak definisi, ulama mengatakan yang paling syamil, yang paling mencakup dari seluruhnya, definisi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Tukil di sini, wa syar'an raf'u hadasin. Jadi taharah itu raf'u hadasin, mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Seperti apa? Kalau wudu, wal ghusl. Wudu kan mengangkat hadas kecil. Mandi mengangkat hadas besar. Au izalatu najisin, atau menghilangkan najis. Atau menghilangkan najis. Kalau istinja bil ma, seperti cebok dengan air, ya, cebok dengan air untuk menghilangkan najis. Wa ghusli thawbil mutanajjis, membasuh baju yang terkena najis. Ada baju kita kena najis, dibasuh. Namanya apa? Izalatu najis. Definisi raf'u hadasin. Taharah itu secara syar'an syar'i raf'u hadasin, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau yang searti dengan keduanya. Atau yang searti dengan mengangkat hadas, atau yang searti dengan menghilangkan najasa. Apa arti yang searti dengan menghilangkan najis? Yang searti dengan mengangkat hadas? Katayammum, seperti tayamum. Tayamum itu kan cuma mengusap muka dan mengusap kedua tangan. Pelaksanaannya artinya sama seperti daripada mengangkat hadas. Kan begitu. Karena tayamum diperbolehkan gantian daripada wudu. Ya, boleh bagi orang bertayamum dengan syarat, ya. Di antaranya sebabnya karena tidak ada air sama sekali, atau ada air tapi dia orang yang tidak boleh terkena air, diganti dengan tayamum. Ya. Jadi maknanya yang semakna dengan mengangkat daripada hadas seperti tayamum. Ya. Wa wudu sahibud darurah kasalisil baul, dan wudunya orang yang beser. Tahu beser ini? Ya, klepnya udah dol tuh. Udah yakhrujul baul bidun ikhtiyari. Keluar air seni tanpa keinginan dia. Ngetes begitu. Namanya beser. Ya. Jadi udah keluar aja begitu. Namanya salisul baul ini. Yang salisul baul nanti dalam perkara wudunya ada beda sedikit. Ada pembahasan sedikit baginya. Ya. Di antara syarat-syarat wudu ditambah lagi tuh. Ditambah khusus bagi orang yang beser. Yang pertama, wudunya harus dukhulul waqti, sudah masuk daripada waktu salat. Yang beser tuh, ya. Dia wudunya enggak boleh, misalnya mau salat zuhur, wudunya 11 enggak boleh. Entar wudunya kapan? Setelah masuk waktu zuhur. Jadi wudunya dia setiap udah masuk waktu salat, baru boleh daripada wudunya. Ini ditambah syaratnya. Yang kedua syaratnya al-muwalah. Tambahan bagi orang yang beser dalam wudunya syaratnya al-muwalah, bersambungan. Artinya apa? Dari membersihkan kemaluan, kemudian ta'sib, ditambal sedikit sama sesuatu, ya. Kemudian langsung dia berwudu, kemudian langsung mengerjakan salat. Ini semuanya kegiatannya, pekerjaannya harus mualah bersambungan. Nggak boleh habis wudu, selesai itu dia makan dulu misalnya, ngerokok dulu belakang misalnya, ngobrol dulu sama kawannya, nggak boleh. Itu memutus. Karena diwajibkan baginya al-mualah bersambungan. Karena hadasnya daim, selalu keluar. Kalau dia melakukan sesuatu yang tadi tidak mualah, tidak bersambungan, harus diulang dari awal. Jadi caranya bagaimana nih? Misalnya ada naudzubillah, ini berat nih penyakit. Ya. Apa yang dia lakukan? Jadi kalau dia mau sholat, udah masuk waktu sholat, zuhur udah masuk kamar mandi, cebok. Habis dia cebok dibersihin, taksib, ditambal sedikit dengan kain apa saja tuh. Jangan santoplas, jangan, ya. Yang diplas jangan, ntar sakit ini, jangan.
Ya, pakai apa? Pakai kain aja dah. Apa kan? Ya, ditambal sedikit pakai kain, ya. Kemudian setelah itu langsung dia berwudu. Dan ketika berwudu, niatnya tidak boleh raf'al hadas. Niatnya tidak boleh mengangkat karena hadasnya daim, la yartafi, karena hadasnya tidak terangkat. Apa niatnya? Niatnya selain mengangkat hadas. Dari niat wudu yang lain selain niat mengangkat hadas. Nawaitu fardhu wudu. Boleh. Atau nawaitul wudu listibahati fardhu salat. Saya niat berwudu untuk diperbolehkan mengerjakan salat wajib. Atau nawaitul wudu boleh. Yang penting enggak boleh niat mengangkat hadas karena hadasnya enggak terangkat, yartafi. Enggak la yartafi, enggak terangkat terus daim. Itu yang dia lakukan. Jadi ketika wudu basuh muka niat nawaitu fardhu wudu lillahi. Selesai berwudu langsung melakukan sholat. Nggak boleh melakukan sesuatu laisa min maslahat sholat. Nggak boleh dia melakukan sesuatu yang bukan dari maslahat sholat. Seperti apa? Makan, bukan masalah sholat tuh. Ngobrol sama kawannya. Apa masalah sholat? Di antara masalah sholat intidharul jamaah, menunggu jamaah nggak apa-apa. Masuk masjid, nunggu jamaah, nungguin qomat. Atau sholat Gobliyah, ulama mengatakan nggak apa-apa. Termasuk daripada min maslahatus sholat. Gobliyah enggak? Ya, jangan dulu. Tunggu aja. Masalah sholat seperti apa? Ijabatul mu'adzin, menjawab daripada azan. Dia udah kelar dulu, azannya belum kelar misalnya. Jawab dulu nggak apa-apa. Atau tunggu jamaah. Setelah itu baru sholat. Itu termasuk dari maslahat sholat. Tapi kalau menunggunya bukan dari maslahat sholat, maka batal. Habis wudu kayak tadi, ya makan dulu di rumah. Ulama bilang batal. Kalau batal gimana? Diulang dari awal lagi. Jebok dulu, taksib lagi, tambal sesuatu, wudu, langsung sholat. Jadi begitu. Ini bagi orang yang salisul baul, beser, yang semakna dengan perempuan yang istihadhah. Istihadhah ini nama perempuannya yang mengalami mustahadhah. Jadi apa? Yang terjangkit istihadhah ini darah yang keluar dari seorang perempuan laisa min ayyamil haid wan nifas. Bukan di hari-hari haid, bukan di hari-hari nifas. Jadi darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan terbagi tiga. Ada kalanya darah haid, ada kalanya nifas, ada kalanya istihadhah. Kalau istihadhah ini ya sama seperti seorang yang tahir suci. Jadi wajib dia sholat, wajib dia puasa Ramadan, suaminya boleh berhubungan dengannya. Ini terjangkit perempuan yang terjangkit istihadhah. Jadi bukan dikatakan darah haid, bukan darah nifas, tapi dikatakan darah penyakit. Itu darah penyakit. Dalam bab haid insyaallah kita akan bahas namanya damul istihadhah. Jadi harus cara membersihkannya gimana? Mau sholat sama tuh, kayak orang salisul baul. Jadi keluar darah bukan hari-hari haid, bukan hari nifas. Ya sholat wajib. Kalau Ramadan wajib puasa Ramadan. Mau sholatnya gimana? Sama seperti tata cara orang yang salisul baul. Udah masuk waktu sholat, baru masuk kamar mandi, dicebok dulu sama dia taksib sumpel dikit, pakai pembalut misalnya, boleh ya. Kemudian wudu dengan niat selain mengangkat hadas, kemudian langsung mengerjakan daripada sholat. Begitu. Itu mafi makna rafil hadas. Kita kembali kepada istilahan. Jadi secara istilahan yang dimaksud dengan taharah rafu hadasin, mengangkat hadas. Au izalatu najisin, atau menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau yang searti yang semakna dengan keduanya, semakna dengan mengangkat hadas dan semakna dengan daripada menghilangkan najis. Yang semakna dengan mengangkat hadas tadi seperti tayamum, seperti wudunya orang yang besar. Fa inal hadas la yartafi fihima. Karena hadas pada keduanya enggak terangkat. Orang yang tayamum tadi itu, ya, salisul baul itu hadas pada hakikatnya enggak terangkat. Cuma diperbolehkan mubih sebagai pembolehan saja, sebagai penggantian saja. Tapi pada hakikatnya hadasnya tidak terangkat. Makanya makna dengan mengangkat hadas. Au ma fi makna idalatin najasa, atau yang semakna seperti menghilangkan najis. Kal istinja bil hajar, seperti cebok dengan batu. Cebok dengan batu, fa inna atharan najasati baqi.
Karena bekasnya najasa masih ada. Iya, ente cebok sama air, sama cebok pakai batu, beda gak? Walaupun dalam hukum syariat, kaifiyatul istinja, cara cebok dalam syariat Islam itu boleh dengan air, boleh dengan batu. Kan begitu. Tapi kalau dengan batu itu ya afarun najasa, bekasnya masih ada. Berbeda dengan air. Kalau air yazilul ain wal athar. Kalau air menghilangkan daripada ain najis dan asarnya bekasnya hilang. Tapi kalau dengan batu itu hanya menghilangkan ainnya saja, tapi asarnya bekasnya masih ada. Contohnya begini. Contohnya, maaf ya. Kalau istinja dengan batu ya harus di kemaluan ya depan ulang. Ini contoh aja. Contoh misalnya ada orang misalnya kena kotoran di sini di tangannya pakai batu. Ainnya udah hilang. Bekasnya masih ada gak? Ya masih ada. Makanya dengan batu itu hanya menghilangkan ain dunal azar. Bekasnya masih ada. Walaupun diperbolehkan dalam syariat kita istinja dengan batu. Boleh dengan air, boleh dengan batu. Perlu antum catat di sini dengan batu bukan hanya batu yang kita ketahui saja. Batu kolar, batu kali, bukan hanya itu aja. Boleh dengan itu. Pokoknya segala sesuatu yang memenuhi 4 syarat. Segala sesuatu yang memenuhi 4 syarat boleh kita jadikan untuk istinja cebok. Apa yang 4 syarat? Kullu tahirin, jamidin, qali'in, ghairi muhtarabin. Segala yang suci. Suci pertama. Yang kedua jamid. Yang jamid, apa jamid? Yang bukan cair, yang padat. Khali yang ketiga, yang bisa mengangkat. Keset. Kalau plastik nggak bisa. Bletetan itu entah. Plastik nggak bisa. Yang khali yang bisa mengangkat. Ghairi muhtaramin, yang tidak dihormati oleh agama. Kalau yang dihormati oleh agama nggak boleh. Kayak misalnya kertas Al-Quran, kitab-kitab, apalagi itu, makanan. Maka gue bolu tuh udah keras. Ya. Ini kan tohir, ya, padat, keset bisa ngangkat. Tapi muhtaram dihormati oleh agama. Makanan dihormati, baik makanan manusia atau makanan jin. Ulang makanan. Jadi menurut 4 syarat ini, segala sesuatu yang memenuhi 4 syarat boleh kita jadikan untuk istinja. Dalam syarat ini contohnya tisu misalnya. Tahu tisu ini? Tisu tohir gak? Suci. Padat gak? Benda padat. Bisa mengangkat gak? Resep mengangkat dia. Dan tidak dihormati oleh agama. Jadi tisu bisa dipakai untuk Jadi jangan bingung. Kalau kita masuk, misalnya hotel, masuk apa lagi misalnya sesuatu tempat buang hajat, kecil maupun besar, udah kelar, airnya kemana? Gak ada air ini. Lihat-lihat gak ada airnya. Walau ada kerannya, walau ada apanya. Bingung. Wah, gue nggak cebok berat ini. Nggak begitu. Cuma ada tisu gelantungan. Betul. Nah, ini tisu bisa digunakan untuk istinja. Dengan caranya insya Allah pada babnya kita akan bahas. Jadi ini makna. Ma fi makna izalatin najasa. Yang semakna, yang searti menghilangkan najasa seperti istinja dengan batu. Fa inna asal najasa bakin. Karena sisa atau bekas daripada najis masih ada. Tapi dikatakan dalam syariat ini boleh dijadikan untuk istinja. Ya. Kemudian au ala suratihima, atau seperti daripada gambaran keduanya, seperti gambaran mengangkat hadas, seperti gambaran menghilangkan najasa. Seperti gambaran mengangkat hadas. Seperti apa? Kaghaslatis saniyati wasanisati. Seperti basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga fi idalatin najasah, di dalam menghilangkan najasah. Seperti daripada apa? Basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga dalam menghilangkan najasah. Ini gambarannya seperti menghilangkan najasah. Begini.
kita kena najasa di sini, kotoran. Ulama mengatakan kalau najasa daripada mutawassithah, ainiyah, nampak tuh. Kayak ayam di sini nih, nemplok, ya, kelihatan tuh. Nama najasa ainiyah. Bagaimana cara menghilangkan najasa ainiyah? Ya kalau misalnya dengan sekali basuhan udah bersih, selesai. Sekali basuhan udah bersih, selesai. Cukup. 3 sifatnya udah hilang. Baunya, warnanya, rasanya sudah hilang 3-tiganya, maka dianggap sudah bersih. Cuma sunnah. Ditambah basuhan yang kedua dan ditambah basuhan yang ketiga. Sunnah begitu. Ya, sunnah. Ini basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga nggak wajib. Cuma gambarannya sama seperti basuhan yang pertama. Jelas nggak? Gambarannya seperti basuhan yang pertama. Makanya diartikan begini. Au ala surati idalatin najasa. Gambarannya seperti menghilangkan najasa. Padahal najasa sudah terangkat. Sudah suci. Cuma sunnah aja. Ditambah basuhan kedua, ditambah basuhan ketiga. Yang mana basuhan kedua dan ketiga, surahnya, gambarannya sama seperti basuhan yang pertama. Di sini. Maknanya apa? Fa innahuma lam tuzila an-najasata. Karena basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga sudah tidak menghilangkan najasa. Karena najasanya sudah terangkat. Wa suratuhuma, dan gambaran keduanya, basuhan kedua dan ketiga, kal ghuslatil ula, sama seperti basuhan yang pertama. Kemudian ma'ala surati rafil hadas, gambarannya seperti mengangkat hadas. Gambarannya sama seperti mengangkat hadas. Seperti apa contohnya? Kal agsalil masnunah, seperti mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah. Mandi sunnah ada banyak tuh ya. Ada banyak mandi sunnah. Ada mandi Jumat tuh, ya tadi tuh. Jangan nggak mandi tuh mandi sunnah. Wakil biwujubi. Ada pendapat ulama wajib tuh. Ya. Tapi yang mu'tamad yang terkuat mengatakan sunnah nggak wajib. Ya. Dia mandi hari Idul Adha, Idul Fitri, ingin hadir salatul istisqa, kemudian mandi orang Islam, orang kafir yang masuk dalam agama Islam. Ini mandinya sunnah dengan syarat waktu kafir belum junub ya. Kalau kafirnya udah junub, mu'alafnya udah tua, ya udah dewasa, maka mandinya wajib, mengangkat hadas besar. Atau mandi sunnah mandi orang yang habis mandiin mayit. Ya, ba'da ghuslil mayyit, setelah memandikan mayit, dia mandi sunnah. Dia mandi sunnah. Kemudian mandi yang pelaksana ibadah haji, orang masuk Mekah, masuk Madinah, orang ketika akan wukuf di tanah Arafah. Ya, banyak sekali daripada mandi sunnah. Mandi sunnah, ya gambarannya seperti mandi wajib. Gambarannya seperti mandi wajib dan tidak mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas. Wal wudu'il mujaddad, dan wudu yang diperbarui, tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Anda punya wudu semuanya kan? Ya, punya wudu. Disunahkan bagi kita nanti untuk tajdidul wudu. Kapan sih disunahkan bagi seorang untuk tajdidul wudu? Disunahkan apabila telah diselingi dengan melakukan sholat. Ingat tuh, disunahkan tajdidul wudu, memperbaharui wudu apabila telah diselingi dengan melakukan sholat rakaatin, walaupun sholat sunnah, tapi kalau belum diselingi dengan melakukan sholat, la yusannu, tidak disunahkan. Takbir, udah punya wudu kita, alhamdulillah sholat maghrib kita masih punya wudu. Yang ada kesempatan pengen wudu, tajdidul wudu sunnah bagi tajdidul wudu. Ini tajdidul wudu, memperbaharui wudu orang yang punya wudu, masih dalam keadaan punya wudu, maka surah wudunya, niatnya, gambarannya sama seperti wudu yang wajib. Itu maknanya. Au ala surati rafil hadas, gambarannya seperti mengangkat hadas. Nah, ini definisi yang paling syamil, yang paling mencakup, yang bahkan dikatakan oleh para ulama ahsan ta'rif, paling bagusnya definisi dari definisi at-taharah yang didefinisikan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Raf'u hadasin au izalatun najisin au ma fi ma'nahuma
أو على صورتهما. وهذا تعريف الإمام النووي. Dan ini adalah ta'rif, definisi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi pada intinya bahwasanya at-thaharah ini secara bahasa adalah membersihkan atau bersih dari kotoran-kotoran yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu secara bahasa begitu. Tapi yang dipakai dalam kitab Thaharah pembahasan kita fikih itu definisi secara syar'i yang barusan kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya ada pertanyaan? Apa yang ada? Allah. Ini masih agak ruwet sedikit pembahasan pertama ya, pembahasan Thaharah begitu. Ya, definisinya masih. Ini definisinya agak panjang sedikit. Sebelumnya ada pertanyaan? Tafadhol ya, ada. Tanya apa nanya enggak apa-apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya dalam satu majelis kalau enggak ada yang nanya, ya antara satu dari dua perkara. Yang pertama, alhamdulillah udah paham semuanya, alhamdulillah. Yang kedua, naudzubillah nih. Ya. Enggak paham, aku mau nanya apaan, aku enggak paham. Mudah-mudahan yang pertama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal a'tarafna bi annana itarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatub alaina tauba تغفر كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي اصنع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور. صلى وسلم ربي عليه عدد الحمد وآله وصحبه عدد ضبط صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.